Pernah nggak sih Anda pusing gitu ya pas coba misahin cerita sejarah lokal di internet? Mana yang fakta, mana mitos, mana legenda, kayak campur aduk semua. Nah, sumber yang Anda bagikan ini ngebahas soal fenomena cocokologi nih, yang katanya bikin makin runyam ya di era digital. Oke, jadi di penyelaman kita kali ini kita bakal coba bongkar sumber Anda. Tujuannya sih ya biar kita bisa nyusun semacam panduan praktis gitu, supaya Anda semua bisa lebih tajam, lebih kritis lah pas ketemu narasi-narasi sejarah ini. Yuk kita mulai bedah bareng. Iya, tepat banget. Sumber Anda itu menekankan pentingnya sejarah lokal buat identitas kita, tapi ya itu, rentan banget sama distorsi. Apalagi sekarang banjir informasi digital kan. Terus ada kecenderungan kita nyari pembenaran, nah itu cocokologi tadi. Belum lagi teori konspirasi, wah bisa kabur semua faktanya. Jadi emang penting banget buat paham dulu nih bedanya jenis-jenis narasi itu apa aja. Oke, setuju. Mari kita bedah dari dasarnya dulu deh, biar pondasinya kuat. Apa sih beda utamanya antara, ya itu tadi, sejarah, mitos, sama legenda? Yang perlu banget kita pegang nih, biar nggak gampang terkecoh gitu. Intinya ada di dua hal sih, persepsi kebenarannya sama siapa tokohnya. Itu kuncinya. Kalau sejarah, yaitu butuh bukti. Bukti sahih, bisa diverifikasi. Tokohnya juga manusia dalam peristiwa yang ya nyata. Oke, bukti konkret dan tokoh manusia ya, jelas. Betul. Nah, kalau mitos itu beda. Masyarakat pendukungnya percaya itu beneran terjadi. Tapi tokohnya seringkali dewa atau makhluk supranatural. Contohnya kayak Dewi Sri dalam cerita Asal Padi itu kan, biasanya juga sakral ceritanya. Ah, iya, paham. Kayak ada unsur kepercayaan kuat di situ ya. Terus kalau legenda gimana? Terjadi sama sebagian orang. Tapi tokohnya itu manusia. Mungkin ada dasar sejarahnya sedikit, tapi seringkali dilebih-lebihkan, didramatisir, atau dibumbui fantasi. Kayak contohnya Sangkuriang, atau Pangeran Pandegelang yang disebut di sumber Anda itu. Aha, jadi legenda itu bisa jadi ada secuil fakta di baliknya ya, tapi udah banyak tambahannya gitu. Menarik. Nah, balik lagi ke cocokologi tadi nih. Kenapa sih ini bisa jadi semacam biang kerok gitu? Kok bahaya buat pemahaman sejarah kita? Kayaknya sering banget lihat ginian. Iya, cocokologi itu istilah kerennya lah ya buat bias konfirmasi. Itu tuh kecenderungan alami kita loh. Kita cenderung cuma nyari, terus menafsirkan, sama nginget informasi yang klop aja sama keyakinan kita. Sementara kalau ada info lain yang beda, yang bertentangan, itu kita abaikan. Atau malah disanggah mentah-mentah. Jadi kita nyari yang cocok aja ya? Betul. Nah, ini jelas merusak pemahaman sejarah. Kenapa? Karena kita melompati proses paling krusial, verifikasi kritis. Kita nggak ngecek lagi benar apa enggak. Sumber Anda menyebutin beberapa alasan kenapa kita gampang kejebak. Ya ada warisan budaya, terus mungkin kurangnya pendidikan kritis. Ada juga kebutuhan psikologis kita yang pengen jawaban simpel pasti. Belum lagi pengaruh media kan, sering banget ngebungkus hal mistis jadi hiburan menarik. Jadinya ya kita ngerasa wah cocok nih. Padahal belum tentu benar. Wah ya juga ya, jebakannya banyak berarti. Kalau gitu saya jadi mikir nih. Gimana caranya biar Anda semua bisa lebih waspada, lebih kritis gitu. Apalagi pas ketemu klaim sejarah yang heboh di internet. Atau mungkin di grup WhatsApp keluarga. Kan sering tuh. Ada nggak sih toolkit praktis dari sumber ini? Ada. Sumber Anda itu ngasih saran, kita bisa adopsi cara kerjanya sejarawan. Tapi ya versi praktisnya lah buat sehari-hari. Anggap aja ini toolkit kritis sejarah digital Anda. Oke, pertama nih, evaluasi sumber. Tanya dulu. Siapa sih di balik cerita ini? Siapa yang bikin klaim ini? Dia punya keahlian nggak di bidang sejarah? Kredibilitasnya gimana? Coba dicek. Jangan-jangan ada motif lain, ada kepentingan tersembunyi. Ini langkah awal tapi fundamental banget. Oke, cek orangnya dulu ya. Kredibel nggak dia? Lanjut. Kedua, periksa bukti. Mana buktinya? Jangan ditelan gitu aja klaimnya. Ada nggak bukti konkret yang dukung cerita itu? Misalnya bukti primer kayak dokumen lama, artefak, atau foto mungkin, atau cuma sekedar katanya si Anu, terus buktinya relevan nggak, kuat nggak? Kalau klaimnya heboh tapi buktinya secuil, nah itu patut curiga. Bukti harus kuat dan relevan ya. Masuk akal. Ketiga,
Ini penting banget, koroborasi. Maksudnya, cek silang. Jangan cuma percaya satu sumber. Jangan cuma karena baca satu artikel blog atau satu postingan medsos terus langsung percaya. Coba deh cari konfirmasi di sumber lain. Sumber yang independen dan ya terpercaya juga. Misalnya, cek buku sejarah yang kredibel, jurnal akademik, atau mungkin situs lembaga arsip resmi. Mereka cerita hal yang sama nggak? Kalau beda jauh, nah alarm Anda harus bunyi tuh. Wah, ya bandingkan beberapa sumber ya. Jangan malas ngecek. Oke, poin keempat. Keempat, kenali bias. Ini soal introspeksi diri juga. Kita harus sadar setiap penulis itu pasti punya sudut pandang. Mungkin ada biasnya. Tapi yang nggak kalah penting, sadari juga potensi bias konfirmasi dalam diri Anda sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, aku suka cerita ini karena emang bener atau karena cocok aja sama keyakinanku. Nah, coba sengaja cari sudut pandang lain, yang beda atau bahkan yang menantang keyakinan Anda, biar seimbang. Wih, lengkap nih toolkitnya. Ini kan oke banget ya buat sumber tulisan atau digital. Tapi sumber Anda tadi nyinggung juga soal cerita lisan, kayak cerita asal-usul Pandeglang itu. Nah, gimana kita menerapkan kekritisan yang sama buat cerita yang turun-temurun dari mulut ke mulut ini? Kan seringkali nggak ada bukti fisiknya ya. Tentu toolkit ini tetap relevan kok, tapi ya ada penyesuaiannya. Sumber lisan itu, wah, itu harta karun loh. Apalagi buat sejarah lokal yang mungkin minim catatan tertulisnya. Sumber lisan itu merekam suara orang biasa, pengalaman mereka. Tapi, ya itu tadi, sangat rentan sama subjektivitas. Ingatan orang kan bisa berubah ya. Terus bisa juga ada kepentingan si penutur cerita. Jadi lebih tricky ya verifikasinya? Iya, verifikasinya perlu ekstra hati-hati. Koroborasi atau cek silangnya jadi lebih menantang. Mungkin caranya dengan bandingin versi cerita dari beberapa narasumber yang beda. Cari benang merahnya di mana. Dan yang penting kita tetap harus sadar sama keterbatasannya. Nah, menjaga akurasi kekayaan sejarah lisan kayak di Pandeglang itu emang butuh kerja bareng. Komunitasnya, sejarawan, lembaga budaya, semua perlu terlibat. Oke. Jadi kalau saya simpulkan intinya, di tengah tsunami informasi kayak sekarang ini, kemampuan berpikir kritis, pakai toolkit tadi itu benar-benar jadi kompas utama Anda. Ya, buat apa? Ya buat bedain mana klaim sejarah yang kokoh buktinya, mana yang cuma dongeng atau fiksi, dan mana yang mungkin sengaja dipelintir pakai cocokologi itu. Persis, kuncinya ada di kemauan Anda buat nggak langsung percaya. Bertanya dulu, cek silang sumbernya, sadar akan bias baik di sumbernya maupun di diri kita sendiri, dan paham kalau tiap jenis sumber itu punya kekuatan dan kelemahannya, termasuk cerita lisan tadi. Ini bukan cuma soal kita tahu masa lalu itu gimana, tapi lebih ke bagaimana kita membangun pengetahuan tentang masa lalu itu, secara bertanggung jawab, gitu. Sip. Nah, sebagai penutup penyelaman mendalam kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Sumber kita tadi kan nyebut ya, kalau mitos dan legenda itu, walaupun nggak selalu akurat secara fakta sejarah, tapi punya fungsi budaya yang penting banget. Bisa buat bangun identitas, nanamin nilai, nyatuin komunitas, gitu kan. Nah, pertanyaannya gini. Gimana kalau kita coba pahami fungsi dari cerita-cerita lokal yang ada di sekitar Anda itu? Bukan cuma ngejudge itu benar atau salah faktanya. Mungkinkah kalau kita lihat fungsinya, itu bisa mengubah cara Anda berinteraksi? Cara Anda menghargai narasi-narasi komunitas Anda sendiri? Coba direnungkan ya.